Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas Amr bin As. Hari ini bertemu lagi bersama Pak Nasruddin. Kita akan belajar tema 4, subtema 2. Itu tema 4 berbagai pekerjaan dan subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya teman-teman perhatikan video berikut ini. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ya, tadi video lagu Nenek Moyangku Seorang Laut. Indonesia terkenal sebagai negara maritim yang dikelilingi banyak laut, sehingga salah satu profesi yang menggambarkan dari video tersebut adalah nelayan, yaitu mencari ikan di laut. Kalau di sekitar kita yang paling dekat yaitu di daerah Rembang maupun di Kabupaten Pati. Kita lanjutkan berikutnya. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini ada terdiri dari tiga. Yang pertama, produksi, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi, menggunakan barang. Untuk produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelakunya ini disebut sebagai produsen. Contohnya, kalau dari video tadi adalah laut sebagai tempat memproduksinya. Nanti laut dari para nelayan mencari ikan dan hasil tangkapannya dibawa ke tempat pelelangan ikan. Contoh lain, pabrik yang memproduksi barang baik jasa maupun barang. Kemudian yang berikutnya, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pelakunya disebut distributor. Contohnya yaitu penjual ikan. Dan yang ketiga adalah konsumsi, adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelakunya disebut konsumen. Di sini contohnya yaitu masyarakat. Masyarakat yang beli, bisa Pak Nas, bisa teman-teman semua, atau tetangga-tetangga kita, bapak ibu kita. Selanjutnya kita simak bagaimana kegiatan ekonomi tentang aktivitas jual beli ikan berikut ini. Ikan dari laut sampai Bagaimana proses ikan di laut hingga tersaji di meja kita. Tahu, proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Yang pertama adalah produksi. Mulai dari nelayan menangkap ikan di laut.
berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Kegiatan ekonomi. Oke, seperti itu untuk proses kegiatan ekonomi tentang aktivitas jual beli ikan. Mulai dari nelayan menangkap ikan, kemudian sampai darat, dijual di tempat pelelangan ikan, kemudian dijual kepada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayur? Kurang lebih seperti proses penjualan ini ya, penjualan ikan tadi. Nanti teman-teman silakan cari tahu, amati di lingkungan sekitar, mulai dari produsen dan ke distributor sampai ke konsumen. Kalau di lingkungan kita biasanya ada pedagang keliling, pedagang sayur yang keliling masuk ke desa-desa atau masuk ke komplek-komplek. Silakan nanti diamati, kemudian dicari tahu bagaimana kegiatan ekonomi dalam proses penjualan sayur. Kita lanjutkan. Dan penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Kita ketahui ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu ada dua, teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi tradisional contohnya menggunakan jala atau jaring seperti gambar itu. Perhatikan, jala atau jaring terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kemudian yang kedua ada alat pancing terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Kemudian yang tiga yaitu bubu, terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat ada tombak, sebatang kayu, ada tali penariknya dan mata tombak. Itu ada gambarnya, ada seorang anak yang menggunakan tombak untuk mencari ikan. Yang berikutnya adalah teknologi modern. Teknologi modern ini ada radar untuk mendeteksi keberadaan ikan. Kemudian ada pukat harimau. Itu ada gambarnya di mana ada sebuah kapal, kemudian yang dibawa sampai ke dasar itu menarik pukat harimau. Kemudian ada racun. Ikannya nanti diberi obat, dikasih makan yang sudah diberi obat racun, sehingga ikan besar maupun yang kecil itu akan terkena. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bom. Bom nanti diledakkan di laut sehingga ikan-ikan yang terkena bom ini akan mati dan mudah ditangkap. Dan apakah perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern? Ini nanti teman-teman silakan dicari tahu perbedaan dan persamaannya. Untuk dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam, ada dampak positif untuk teknologi tradisional yaitu tidak merusak ekosistem. Kemudian bahan dan alat mudah didapat. Kalau teknologi modern, hasil tangkapan nelayan lebih banyak dan menghemat waktu dan tenaga. Dan alat yang digunakan adalah alat yang canggih. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Teknologi tradisional, dampak negatifnya yaitu hasil tangkapannya sedikit, menghabiskan tenaga dan waktu. Untuk teknologi modern yaitu merusak lingkungan, karena terumbu karang bisa rusak. Kemudian menghabiskan biaya yang banyak. Nah, ini ada video kapal yang menangkap ikan dengan pukat harimau. Ini adalah salah satu contoh teknologi modern yang menggunakan kapal besar dan menggunakan pukat harimau. Nah, ini bisa dilihat jaringnya sudah diturunkan, tinggal ditarik. Bagaimana nanti
ikannya ya, lihat ya, ikannya banyak sekali. Masya Allah, sekali menarik langsung dapat ratusan ton. Ini kelebihan dari menggunakan teknologi modern. Hanya saja dari penggunaan alat ini itu ternyata bisa merusak lingkungan, merusak terumbu karang. Dimana terumbu karang ini adalah tempat hidup ikan. Ketika tempat hidupnya rusak, maka ikan-ikan ini akan kehilangan tempat tinggalnya dan tidak bisa berkembang biak, sehingga kalau dibiarkan lama-kelamaan populasi ikan akan berkurang dan bisa jadi ikan akan menjadi punah. Sayang sekali menarik, langsung mendapatkan hasil yang sangat banyak. Ikannya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Mengapa penggunaan bom dan pukat harimau dilarang pemerintah? Nah, ini nanti teman-teman bisa mencari tahu kira-kira alasannya apa pukat harimau dan bom itu dilarang untuk menangkap ikan oleh pemerintah. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan penghijauan, kemudian menggunakan barang sesuai kebutuhan, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya, karena bahan dasar dari kursi ini diambil dari alam. Sehingga ketika kita menggunakan dengan baik, maka kita sudah ikut menghemat sumber daya alam. Dan ketika kita merusaknya, berarti kita mengambil lagi, berarti pemborosan. Dan yang kelima, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Karena bangunan rumah dan sekolah maupun gedung-gedung yang lain, bahan dasarnya yaitu dari alam. Contohnya ketika kita membangun tembok bangunan, itu ada sumber daya alam mulai dari semen, air, pasir, dan batu, tanah dibuat untuk bata. Seperti itu. Ketika kita merusak bangunan seperti rumah dan sekolah tadi, maka kita sudah melakukan pemborosan. Maka untuk menghematnya, silakan jangan merusak bangunan tersebut sebisa mungkin ya. Kemudian selanjutnya cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui. Jadi ketika kita membaca cerita di dalam buku, maka kita akan tahu tokoh ceritanya bagaimana, kemudian peristiwanya bagaimana, dan inti ceritanya bagaimana. Dan bagaimana menentukan pesan moral dari suatu cerita? Yang pertama, teman-teman bisa membaca cerita dengan cermat sampai benar-benar paham. Dan mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran atau nasihat. Dan membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa tersebut. Perhatikan video ini. Ada orang yang membuang sampah tanpa mempedulikan. Adil pada lingkungan. Saling menolong. Saling membantu. Kemanusiaan itu rela Buat biaya memberi sekolah. demi kebahagiaan orang lain.
sambil jalan ini tidak boleh ditiru ya teman-teman. Kemanusiaan itu menjunjung tinggi keberadaan. Ini di hari kedua, kakaknya mulai sadar bahwa perbuatannya itu salah. Membantu menyeberangkan jalan. Ini bersedekah dengan sedekah terbaik. Hari ketiga, kakaknya sudah sadar membuang sampah pada tempatnya. Rasa kemanusiaan itu bukan ketika kau peduli pada orang lain. Namun, ketika kau peduli pada orang lain, kau dapat merasakan arti rasa kemanusiaan. Hidup tidak selalu indah, karena disitulah keindahan itu hidup. Umpama sebuah lukisan yang indah, karena warna-warnanya yang berbagai. Kamu tidak harus berusaha terlalu keras untuk hidup bahagia. Cukup hidup saja dan nikmatilah hal-hal yang tak terduga yang membawa warna dalam hidup. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari video tadi kita diajarkan bagaimana makna sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua terdiri dari dua jenis mata rantai. Seperti gambar itu, teman-teman perhatikan, rantai itu terdiri dari dua jenis. Ada mata rantai berbentuk segi empat, yaitu melambangkan laki-laki, dan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling berkaitan antara mata rantai segi empat dengan mata rantai lingkaran melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Laki-laki dan perempuan perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Adapun makna sila kedua Pancasila, yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Kemudian beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Anti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan.
contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Selain ada yang di video tadi, ini kita beri contoh lagi di lingkungan sekolah. Yang pertama, sopan dalam pergaulan antar teman di sekolah, melaksanakan program sekolah. Kemudian ketiga, menegur teman yang mencontek dan tidak melaksanakan tugas piket. Dan keempat, membantu teman yang sedang mengalami musibah. Dan kalau di lingkungan keluarga, menghormati dan mentaati nasihat orang tua. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. 4. Saling membantu dan merasakan dalam kesusahan dan kesenangan. Untuk di lingkungan masyarakat, yang pertama, membantu korban bencana alam, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. 3. Menjadi donor darah. 4. Sopan terhadap orang lain. 5. Memberi sedekah terbaik. Seperti itu untuk materi tema 4, subtema 2. Kalau ada salah mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Silakan nanti teman-teman pelajari bukunya juga. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.